menurut MUI dari bahasanya Tat, itu Bitcoin haram apa halal kalau dari surat edaran itu? Sampai batas apa Bitcoin itu halal, sampai batas apa Bitcoin itu haram Tat? Nah, jadi yang menarik adalah satu. Nah, berarti pertanyaan gue Tat, dari yang fatwa MUI itu, menurut lu yang salahnya tuh di mana Tat? Apakah dari pemahamannya mereka yang MUI atau gimana? Karena kan pasti lu udah baca yang si metodologikalnya ini kan? Ya. Kan kalau gue beli spot juga untuk nanti dijual di atas kan spekulasi juga. Nah, itu haram apa halal tuh Tat? Ini yang pasti banyak sekali orang-orang pengen tahu. Meme coin, which is meme coin dari sifatnya yang tiba-tiba jebret ngerak gitu loh. Apakah mempengaruhi halal haramnya Tat? Kalau trading futures Bitcoin itu haram karena technical analysisnya. Ustadz ini kan lulusan Lipia ya Tat ya? Berarti manhajnya salaf ya? Rata-rata manhaj salaf itu mengharamkan Bitcoin setahu saya. Apakah karena Bitcoin itu zero sum game membuat Bitcoin itu haram dari jenis permainannya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah karena Bitcoin itu zero sum game, jadinya Bitcoin itu haram? Hari ini kita akan ngebahas di Internet Money bersama Ustadz Devin Halim. Thank you. Thank you Ustadz. Thank you. Oh ya, disclaimer dulu. Jadi gue manggil beliau akan Ustadz, tapi kayaknya ngomongnya lu gue karena ini Ustadznya gaul. Bukan ya gitu, udah terbiasa. Jadi kayak temen nongkrong lah. Tat. Iyalah. Oke. Ngapain sih jauh-jauh dari orang gitu kan? Ais kelas. Tat, thank you Tat udah mampir ke sini. Thank you. Mau bahas tentang Bitcoin haram ya. Dan pertama gue langsung ke pertanyaan dulu Tat. Sebelum masuk ke background lu Tat. Ustadz ini kan lulusan Lipia ya Tat ya. Berarti manhajnya salaf ya. Rata-rata manhaj salaf itu mengharamkan Bitcoin setahu saya. Kok Ustadz bilang halal? Berarti Ustadz melenceng nih apa gimana nih Tat nih? Oke. Sambil jelasin backgroundnya Ustadz Devin. Oke, gue jelasin background gue dulu dah. Iya boleh. Kita as a story kita jalan. Boleh. Jadi ya tadi ya gue tuh kuliah di Lipia. Nah Lipia itu bahasanya gini, kampus Arab itu ada namanya Imam Muhammad bin Saud Islamic University. Real ya, kayak dia itu kampus tua lah. Apa kayak hakim pejabat tuh kuliah di situ. Iya. Jadi zaman-zaman kayak King Fahd, yang orang tahu King Fahd itu nama apalah, nama bandara kayak nama kampus kayak gitu ya. Nah itu zaman-zaman dia, zaman-zaman sebelumnya itu orang-orang yang pejabat-pejabat itu Deketin lagi. Kuliahnya di sono. Nah, tahun 80 nih kampus buka di Indonesia. Ya. Buka di Indonesia. Terus berkembang lah dari pertama cuman kursus bahasa Arab, naik ada punya S1 syariah, sampai akhirnya sekarang udah punya beberapa jurusan lah ya. Iya. Nah, yang orang nggak tahu bahwa kampus ini tidak pernah membatasi siapapun masuk. Oke. Lu mau NU datang sarungan sorbadan masuk kalau misalnya tesnya lulus. PKS masuk. Iya. Bahkan temen gue itu anak Lipia ya, satu angkatan di bawah. Dia sampai maju untuk jadi ketua Lepami. Lepami itu apa Tat? Lepami itu ini, kalau tahu HMI. HMI itu kan himpunan mahasiswa Islam ya. Nah Lepami itu bagian pecinta alamnya HMI. Oke. Nah temen gue itu sampai maju tingkat nasional buat jadi ketua, meskipun akhirnya gagal lah karena politik dan lain sebagainya. Jadi tanda kutip apakah di Lipia semuanya salaf? Ya kagak juga, temen gue banyak orang PKS. Oke. Ibaratnya nih ya, kalau kita bicara temen gue banyak orang HMI dan have a good time with them gitu ya. Jadi maksudnya kayak mereka ngajarin gue beberapa hal, gue belajar sesuatu dari mereka ya, kita ngobrol banyak. Jadi membuka horizon juga sebenarnya. Jadi kalau misalnya dibilang, jadi gue tuh di sana itu kayak justru gue menemukan banyak orang di spektrum Islami yang beda-beda. Oke. Jadi gue ketemu orang PKS ada. Temen gue yang salafi mentok sampai kayak gue mikir nih orang kalau nggak jadi ustadz kayaknya nggak mungkin, dan ini template-nya udah begini nih orang nih. Oke. Ada yang kayak gitu, ada yang sampai begajulan bener ada gitu. Jadi emang is a wide, dunia itu luas ya, menarik gitu. Maksudnya banyak banget orangnya beda-beda gitu. Itu kan gue jadi kayak nggak seperti yang dikira orang-orang gitu. Itu yang menarik kan di Lipia itu. Nah
kenapa yang salafi ya, tanda kutip banyak yang mengharamkan sementara gue lebih mengikuti yang lain bahasanya kan gitu Iya, kan. itu kenapa Tat? Jadi pada akhirnya kan gini ya, it's not about the final end-nya gitu ya, tapi proses mencapai kesananya itu gimana gitu loh. Oke. Logical thinking-nya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya gue tuh pernah belajar dari seorang mufti ya, namanya Mufti Faras Adam itu ya, satu podcast gue belajar sama dia banyak gitu ya di situ. Dia tuh ngomong gini, gue tuh nggak masalah orang itu beda pendapat selama melalui proses pembelajaran yang tepat. Oke. Pembelajaran yang tepat itu adalah pertama belajar kasusnya didalemin, nanti setelah itu dia mencari dalil yang sesuai dengan kasus tersebut, diolah lah ya, gabungan antara input kasusnya ini, real understanding of case ya, benar-benar ngerti ya, digabung dengan pemahaman dia tentang dalil. Oke. Itulah ujungnya menjadi opini syariah, atau kalau misalnya yang mengikat berarti fatwa kan ya. Iya. Nah, journey gue itu kan setelah gue lulus dari Lipia ya, gue itu ketemu banyak teman-teman yang di blockchain. Iya. Dan ketemunya bukan trader, justru ketemunya blockchain developer. Oke. Jadi yang bikin project aneh-aneh lah gitu kan, zaman itu 2021 gitu kan, projectnya ya, ini kan zaman Facet baru pertama kali masuk Indonesia misalnya gitu kan. Terus ada project aneh-aneh lah, gue sampai ketemu ada orang NU bikin project satu, apa ya dia ini ngomongnya, kayak pasar modern, tahu pasar modern ada bangunan kayak gitu dipotong-potong jadi token. Oh, di tokenize si RWA. bangunannya, real world asset ya. RWA itu kan. Buset, ngeri juga ini Ustadz nih, orang Web3 nih. Nah itu kan kita harus ingat bahwa dia backgroundnya NU loh. Oke. Dia malah bikin begituan tuh. Oke. Jadi kayak lama-lama kayak ya belajar dulu kalau gitu. Nggak cuma hanya sekedar invest value bahwa itu haram dan lain sebagainya. Berarti gue harus belajar dulu sama mereka gitu kan. Sampai begini dan lain sebagainya. Akhirnya membaca beberapa riset dan sebagainya, ya gue malah kayaknya ini masih bisa halal deh gitu. Oke. Ini Ustadz menarik sih. Lu berarti ada pegang aset kripto juga kan berarti? Ada. Lu dari kapan sih di kripto? Gue bikin akun exchange 2021 ya. 2021 ya, berarti cycle lalu ya. Tapi 2021 kagak gue isi. 2024 baru gue isi. 2024 baru isi. Baru gue isi. Berarti lu udah ini cycle kedua ya berarti ya? Cycle pertama dong. Tapi udah tahu kriptonya dari 2021 kan? Dari 2019 mungkin ya. 2019 ya. Iya. Berarti gue tuh 2017 masuk kripto. Tahu cycle ketiga sekarang. Cycle ketiga 2018, 2021. Kan cycle 5, cycle pertama gue 2017 2018 kan ya, jebrot tuh der kan. Ya. Terus 2021 NFT mania tuh. Ya, yang 2021. Ya, itu cycle 2025. kedua. Sekarang 2025 nih. Iya, 2023 tiga cycle. Veteran market dong. Cuman gak kaya-kaya. Jangan ngomong gitu ya. Belum. Itu sudah rezeki loh itu. Amin. Aduh. Gue dikeplak malah gue Ustadz. Diketawain gue sama tim gue. Oke. Nah Tat, pertanyaan gue kan lu tadi bilang lu BTC itu lebih banyak bisa halalnya. Ya kan? Bisa nih halal Crypto nih. as a whole malah. Crypto as a whole ya. Ya. Nah, pertanyaan gue, kita masuk dulu ke MUI. MUI itu kan sempat ngeluarin surat edaran ya kalau nggak salah. Gue lupa, fatwa ya, fatwa. Hasil istimewa komisi fatwa namanya. Jadi istimewa, jadi ngumpulan gitu. Jadi istimewa namanya. Ijma berarti. Bukan ijma. Jadi para ulama-ulama yang diundang sama komisi fatwa itu meeting lah di sebuah hotel. Mereka saling berdebat satu sama lain lah. Oke. Ada yang halal, ada yang full halal, ada yang haram, ada yang setengah-setengah segala macam. Akhirnya dibuatlah rumusan fatwa itu 3 poin ya. Ya, ada 3 poin. Jadi, satu yang kalau yang gue ingat sebagai currency nggak bisa. Currency nggak bisa, ya. Berdasarkan undang-undang tidak boleh. Yes, betul. Itu setuju gue. Ya, yang kedua tidak boleh karena ada unsur goror dan lain sebagainya ya. Oke. Unsur goror, maisir dan lain sebagainya. Doror juga. Nah yang ketiga itu boleh kalau misalnya punya underlying. Oke, kita bisa bahas detail tuh. Nah, oke, lanjut dulu Tat. Sekarang pertanyaannya kan gini kan, what is an underlying gitu loh. Jadi kan sesuatu itu kalau gue ya dalam Islam itu teori harta itu adalah malahunaf onlinas. Jadi punya manfaat. Ya. Jadi kuncinya adalah utility. Oke. It's functioning. Jadi bahasanya kerennya kalau dia berfungsi, dia bermanfaat buat manusia bisa jadi harta gitu loh.
Contoh kayak misalnya kamera ya kan. Nah, ada utility-nya ngerekam gambar gitu. betul. Fungsi gitu. Fungsi. Dan itu adalah sesuatu yang tidak berubah. Ya. Karena misalnya gini, orang itu kadang dalam pembahasan syariat pun ya, mereka itu terikat dengan value. Oke. Sementara value itu subjektif. Betul. Contohnya kita lobster di tahun 1910-an gitu ya. Makanan budak. Ya kan? Sekarang 5-star hotel. Benar. Yang tidak berubah apa? Lobster bisa dimakan. Ya. Itu nggak berubah tuh. Betul. Dari zaman jebot sampai zaman sekarang lobster bisa dimakan. Kecuali kalau yang makan mikroplastik ya itu urusan lain lah. Tapi staffnya tuh tetap bermanfaat. Oke. Selama proses itu mau value-nya naik turun, it's still legit gitu loh. Oke. Nah apa namanya, kita mengukur kripto tuh kayak gitu juga sebenarnya. Bahwa utility-nya nih masih legit nggak gitu loh. Oke. Ibaratnya gini, ada orang jualan pisang goreng. Pisang gorengnya ada. Mau sepi mau rame tetap pisang gorengnya bermanfaat kan. Bisa dimakan. Bisa dimakan. Betul. Gitu. Jadi berarti ada koin lagi turun nih. Berarti kan marketnya lagi sepi. Ya. Utility-nya masih ada nggak di situ? Masih dong. Karena kan dia ketai ke blockchain-nya. Kalau ini gue sebagai yang pegiat blockchain nih. Ya. Kalau meme coin sih kalau udah sepi itu nanti. Kita gak bicara meme coin dulu dah. Ya, kita bicara dulu. yang yang utility token. Utility token lah misalnya gitu ya. Okay. Utility token. Dia kan punya manfaat yang ketai ke blockchain-nya dia kan. Yes. Jadi misalnya it doesn't really matter lah mau dia market lagi bagus, mau market lagi jelek. Utility-nya masih ada. Berarti contoh utility itu kayak buat bayar gas fee, ya, buat government token, kayak gitu ya. Okay. Jadi yang kayak gitu-gitu. Atau misalnya buat notes running, kan biasanya kan betul, dia biasanya kan notes running itu yang unik ya di utility token itu kan banyak yang notes running itu menghasilkan sesuatu yang lain kan. Iya. Contoh keluar misalnya dia notes running, keluarnya hasil cloud computing. Potong nih kita. Yeah. Ini kayaknya penontonnya kagak paham nih nonton ini. Lu agak kulit dikit lah. Iya, okay. Agak kulit dikit. Oke, siap. Gue tarik dulu ke atas nih. Kita betesin dulu deh, Bitcoin dulu deh. Jadi misalnya gini, ada orang punya video nih. Aduh ngerender jauhan nih gitu kan, capek. Dia beli satu koin yang bisa ngebantu dia ngerender. Terus tiba-tiba keluar ada video jadi. Nah itu kan maksudnya ketika orang melakukan hal tersebut, ya itu si koinnya ada manfaatnya dong. Betul. Lu beli itu, masukin video melalui mekanisme tertentu, tada keluar video gitu kan. Nah betul, itu koin itu gue kali 8 sih alhamdulillah. Lanjut. Sayangnya koin itu saya rungkat. Tapi maksudnya, nah itu kan menarik tuh. Yang satu untung satu rugi. Iya. Fungsinya berubah nggak? Enggak. Ya udah. Jadi kita menanya dari sana dulu gitu loh. Kita melihat objeknya ini bener apa enggak gitu loh. Oke. Gak usah ngeliat market dulu, lihat dulu barangnya. Kalau barangnya legit, baru kita nextnya apa gitu loh. Jangan kita udah ngeliat. Jadi kan lucu ya orang tuh menilai sesuatu tuh berdasarkan technical market gitu ya. Iya. Padahal dalam Islam itu yang pertama adalah si barangnya dulu. Kayak babi haram, setelah babi haram itu karena zatnya haram, lu mau ngapain gak bisa. Betul. Jadi jangan lompat ke lu mau ngapain dulu, tapi lu lihat barangnya dulu gitu. Betul. Salahnya kan di situ orang-orang itu. Nah, hubungannya dengan utility dan underlying yang diomongin di poin ketiganya EMU itu apa, Tat? Nah, jadi kalau MUI kan masih very classical ya. Iya. Ya seperti banyak orang juga very classical, underlying itu harus berupa aset ataupun bisnis. Oke. Kalau blockchain kan rata-rata kan underlying kan berupa services atau project atau bahkan network. Ya. Itu yang kadang belum bisa difahami sebagian orang gitu loh. Dan energi kan ya. Kalau energi termasuk sebenarnya konsep teori ekonominya nggak gitu, karena kan teori bahwa sesuatu itu di price di atas HPP kan itu kan sebenarnya kan teorinya kenapa Bitcoin berharga, dia ngomong kalau jadi HPP-nya segini jadi dia harus dijual di harga segitu. Ya banyak orang yang jual baru baju harga rugi setengah. Cashback e-commerce biasanya itu tuh. Iya kan. Maksudnya kalau energi dan HPP ya itu sebenarnya tidak begitu berpengaruh dalam segi pembentukan underlying, karena underlying yang real itu adalah manfaat apa sih yang bisa diberikan sama dia gitu. Okay.
itu kan tadi lagi malahu naf'un linnas. Naf'unnya ini manfaatnya ini kita beli sesuatu tuh apa sih benefitnya gitu. Oke. Gitu kan. Berarti yang poin ketiga si underlying asset nih lebih merujuk si MUI kepada ada manfaatnya nggak nih koinnya, ada utility-nya nggak nih ya? Nah kalau mereka lebih masih ke very very classical. Oke. Jadi masih harus aset, bisnis dan sebagainya. Makanya lebih ke arah RWA. Kayak berarti kayak saham ya. Saham itu ada satu lembarnya. Bisa. Ya kan price to book value lah kasarnya. Iya. Berapa sih asetnya totalnya di atau ya di misalnya masing-masing shareholder itu? atau misalnya kayak representasi properti misalnya. Kan ada tuh kalau nggak salah ini perusahaannya Israel ya sayangnya. Dia kan suka ngejualin tokenized resident, Yeah. house apa gitu kan. Nah itu masih bisa dipahami tuh. Oke. Barangnya jelas apa mention di teluk apa gitu kan, atau misalnya securities token common stock di perusahaan A gitu. Ya. Mungkin kalau misalnya yang diajukan misalnya tokenized Tesla stock, mungkin orang masih bisa ngerti tuh. Ya, paham. Tokenized Tesla stock. Ya udah Tesla stock dikriptoin. Iya. Orang ngerti lah Tesla itu perusahaan yang jualan mobil gitu kan. Iya. Ngumpulin data untuk bisa self driving car gitu kan. Nah itu mesti lebih mudah difahami dibandingkan yang full utility token. Oke. Berarti kalau MUI lebih ngelihat tuh yang book value per share-nya. Ya kan, jadi ada aset yang dimilikin sama si perusahaan tersebut. Lebih RWA. RWA. Fokusnya banget di RWA. Nah kalau dari yang 3 itu menurut MUI dari bahasanya itu Bitcoin haram apa halal kalau dari surat edaran itu? Masih nomor 2 sayangnya, masih yang haram. Masih yang haram ya? Masih yang haram. Oke, karena dia menganggap tidak ada underlying asetnya. Betul. Oke. Nah, kalau secara pemahaman lu underlying asetnya tuh gimana sih Bitcoin sama gabungin dengan pendapat ulama di internasional? Karena kan di ulama internasional kan ada namanya crypto for ummah kalau nggak salah. Iya, itu kan gerakan dari Inggris tuh. Iya. Nah, itu gimana Kenapa ada perbedaan di situ gitu loh? Jadi orang yang Bitcoin ya, kita spesifik Bitcoin misalnya. Bitcoin itu dia fokusnya adalah dari white papernya si Satoshi. Ya. Yang peer to peer itulah. Ya. Nah, itu sebagian mereka melihat ada fungsi sebagai alat transfer uang. Ya. Kendaraan transfer duit. Nah, itu salah satu utility yang dilihat. Terus yang kedua juga adalah bahwa Bitcoin itu sekarang sudah jadi store of value. Store of value dan transferability-nya itu ya. Iya, jadi alat transfer itu sudah bermanfaat. Makanya XRP bisa dibilang halal gitu kan. Misalnya gitu ya, kalau misalnya kita yang altcoin kan XRP kan, jagoan transfer uang kan. Nah, Bitcoin itu memiliki fungsi yang sama. Ya. Alat transfer duit. Ya. Alat transfer duit, peer-to-peer cash system. Dan sekarang kalau nggak salah udah dapat utility plusan yang lain tuh. Karena kan first blocknya Satoshi itu kan kalau nggak salah kan justru isinya berita kan. Jadi berarti blok itu bisa dipakai buat nyimpen data non transaksional dong. Bener. Nah itu kan utility juga tuh. Utility juga tuh kalau misalnya kita bicara Bitcoin gitu ya. Makanya sebagian ulama terutama yang di Barat atau bahkan yang di Middle East tapi bukan non Saudi gitu ya. Itu ada yang menghalalkan. Contoh misalnya kayak Mufti Faras Adam. Terus kayak ada satu lagi yang hitam tuh, lupa lulusan Madinah. Itu di Inggris juga. Terus apa namanya, ulama-ulama lain tuh kayak kalau di Saudi ya, ada Syekh Sa'ad Khoslan itu menghalalkan kripto bahkan sebagai currency. Jadi dia lebih jauh lagi tuh. Nah ini kan masyarakat jadi bingung nih Tat. Ini gue ikutin MUI, which is kalau dari penjelasan lu tadi masih mengharamkan karena tidak ada underlying asetnya. Yang dimana underlying asetnya tuh seperti kayak saham ada ya udah book value-nya berapa tuh share berapa kan, atau di pack ke ya udah ini tuh di pack sama satu rumah gitu kan. Di pack aset. Iya, pack tuh artinya simbolnya kayak diikatkan. kwitansi lah. Itu token tuh jadi kwitansi kayak ini kwitansi ini menunjukkan atau sertifikat ini menunjukkan bahwa lu punya rumah. Iya kayak gitu. Cuman sifatnya itu di dalam blockchain itu kripto gitu loh. Ya, itu betul. namanya PEG. Ya. Ya kan? Nah, itu jadi kita sebagai masyarakat tuh gimana memilihnya gitu loh. Karena kan pasti ada dalil yang ini yang ikutin penguasa kan kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu gimana kalau pendapat lo? Sebenarnya kemarin ya yang pembahasan unik banget sama Mufti Faras itu adalah ulama itu kan diikuti karena dua kan. Ya. Karena ilmu dan takwanya. Ya. Nah apa namanya yang menarik itu adalah bahwa ilmu itu yang harus kita lihat. Kalau takwa tuh mungkin kalau misalnya satu nih misalnya ada orang fasik, satunya orang mukmin ya gitu ya, yang ibadahnya lebih kuat, pasti kita ngikutin yang lebih
bertakwalah Mukmin, bahasanya ya. gitu kan. Nah tapi yang menarik tuh ilmunya. Oke. Jadi know-how si ulama ini menentukan kita ngikutin dia atau ngikutin yang lain nih. Oke. Jadi misalnya ada misalnya dua ulama nih ya sama-sama Masya Allah lah keimanannya kita nggak usah tanyain lah. Yang satu riset marketnya udah jauh. Yang satu riset marketnya belum banyak. Ikutin yang riset marketnya lebih jauh. Pertanyaan gue, gimana kita bisa taunya dari selebaran itu proses berpikir ulama-ulama yang ada di situ kan nggak dibuka kan? Ya kalau fatwa ya. Kalau fatwa biasanya kan nanti ada ininya apa namanya menimbang, terus habis itu mengingat. Nah itu bisa dilihat tuh apa kerangka berpikir mereka dari menimbang dan mengingat. Jadi kalau orang baca fatwa itu jangan langsung ke keputusan. Oke. Kalau misalnya MUI ya, itu baca yang panjangnya itu bukan di fatwanya, tapi di tanda kutip apanya sih Struktur ya, berpikirnya. di penimbang ininya. Nah, Metodologi di situ tuh, kali ya. Nah di situ tuh mereka tuh menumpahkan semua argumen gue adalah ini hadisnya ini pendapat ulamanya ini. Oke. Nah itu bisa dibaca di situ salah satunya. Nah kalau misalnya ulama lain yang ibaratnya dia berfatwa di media atau mau menyampaikan opini media, tinggal kita lihat dia menyampaikan fatwa pendapatnya dia itu apakah berdasarkan understanding yang cukup atau tidak. Oke. Dan itu kelihatan bagi orang yang memahami gitu. Jadi misalnya gini, ada ustadz berfatwa tentang Bitcoin. Habis itu kita cross check ke orang yang main Bitcoin. Ya. Atau orang yang misalnya bahkan benar-benar Bitcoin engineer, kan ada khusus Bitcoin engineer yang suka ngoding-ngoding di dalam jaringan Bitcoin langsung. Bener nggak sih ini Ustadz ngomongnya sesuai dengan yang ini? Itu di cross check mudah loh, maksudnya. Ustadznya ngomongnya karena ini. Ya lu cek ke orang-orang yang di marketnya gitu. Cek. Dan itu berlaku untuk semua jenis bidang fatwa. Oke. Contoh misalnya gini. Ada Ustadz berfatwa tentang misalnya ya, kita ini hanya hypothetical, out of topic lah ya. Jadi Ustadz berfatwa harus sholat maghrib dulu baru pulang kerja. Untuk orang-orang yang sulit menemukan masjid ketika jalan pulang. Yang kita tanya pertama adalah orang-orang yang pulang. Feasible gak sih buat lu untuk melakukan hal seperti itu? Gitu loh. Contoh misalnya oke, diikuti fatwa tersebut ternyata orangnya rumahnya di Cibubur. Kantor Sudirman, pulang jam 10. Apakah feasible enggak untuk dia terus-terusan seperti itu gitu kan ya? Nah, kita jadi tahu tuh, dapat konteks lebih dalam. Oh, ternyata kalau misalnya ngikutin fatwa beliau nih orang bisa-bisa enggak lihat anaknya tiap hari. Misalnya gitu. Atau misalnya kalau ngikutin fatwa si Ustadz ini, maka dia bisa-bisa paginya nggak bisa kerja cepat gitu ya, nggak bisa pergi sesuai waktu, atau bahkan kalau misalnya ngikutin Ustadz dia sakit. Nah jadi kita ngelihat konteksnya lebih dalam tuh, kita dapat understanding lebih baik dibandingkan dengan yang berdasarkan globalnya. Contohnya gitu. Tapi apakah hal itu menjadi sebuah permasalahan saat ada fatwa yang nggak sesuai sama kita nggak ambil, saat ada yang sesuai kita ambil, Tat. Jadi kayak value dari si fatwa itu tuh apa? Kalau misalnya tadi bisa seperti itu, Tat. Kayak gue nggak suka fatwa ini, nggak cocok. Jadi sama bukan gue ambil gitu. Bukan nggak cocok. Kita bukan menilai berdasarkan subjektivitas kita, bukan. Tapi kita menilai bahwa si fatwa ini sesuai dengan reality yang terjadi nggak? Oke. Gitu loh. Jadi kayak tadi Bitcoin ya, misalnya mengatakan bahwa Bitcoin ini tidak ada manfaatnya, bahkan dikatain sebagai jualan jin. Hah? Ada yang ngomong jualan jin? Ada, tapi saya tidak membuka namanya. Jinnya di sini tuh di belakang kamera. Jadi ya udah tanya aja sama orang market, Bitcoin manfaatnya seperti apa? Nanti dijelaskan A, B, C, D segala macam. Oke. Mungkin ternyata si Ustadz ini ternyata pengetahuannya tentang kasus ini tidak sebegitu dalam. Oke. Maka kita cari Ustadz yang lebih dalam. Oke, gue nangkap, Tat. Jadi gitu. Lu nggak boleh milih-milih kayak cap cip cup lalang kuncup. Gue mau ngambil yang ini, gue nggak ngambil yang ini. Nah itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi lu lihat metodologinya gimana, pemikirannya gimana, konfirmasi ke realita. Nah lu harus compare lagi sama fatwa lain yang ustadznya yang keilmuannya lebih baik. Untuk kasus itu. A nih. Untuk kasus A. Makanya kita boleh ngambil fatwa beda-beda untuk kasus yang beda-beda, karena
si Ustadz ini misalnya dia paham banget nih kripto, Bitcoin dan lain sebagainya. Tapi dia nggak begitu paham fikih sholat. Ya lu jangan ngambil fatwa fikih sholat dari dia. Nah berarti pertanyaan gue Tat, dari yang fatwa MUI itu, menurut lu yang salahnya tuh di mana Tat? Apakah dari pemahamannya mereka yang MUI atau gimana? Karena kan pasti lu udah baca yang si metodologikalnya ini kan. Ya. Mereka salah di mana? Ini buat ini kurang nggak, ini agak kontroversial tapi intinya kurang understanding di blockchain dan kriptonya sih tetap. Kurang understanding di kripto dan blockchainnya. Jadi tetap apalagi itu dibuatnya 2021 ya. 2021 kan lagi, jadi ada juga memang gara-gara ada NFT pump dan lain sebagainya itu kan jadi kayak market lagi kacau-kacaunya dibuatin fatwa ya. Ya maksudnya pasti akan ada bias terhadap apa yang terjadi di sekitar orang kan. Oke. Maksudnya kan gini, kita itu kan kalau mau ngeriset kan betul-betul harus tidak tergoyang dengan noise kan. Oke. Maksudnya noise itu adalah, contoh misalnya nih ya, noise yang di Bitcoin ya. Misalnya ada seorang ustadz naik taksi ketemu bapak, anaknya baru kena futures boncos. Nah itu kalau misalnya ustadz itu berfatwa dengan hal tersebut, satu case ya, itu dia terkena noise tuh. Nah. Gitu loh. Got it. Jadi nggak objektif lagi nih. Oke. Dengar cita-cita orang nih. Oke. Nggak ngeriset ke real source of knowledge-nya nih gitu. Oke. Gitu loh. Nah, kalau pertanyaan gua, kan lu bilang MUI itu Tat, ada di metodologikalnya yang harus dibaca itu yang menurut lu kurang ngikutin sekarang nih ya? Ya bukan kurang ngikutin sekarang. Kurang menyerap yang disampaikan oleh mereka dahulu. Nah. Kurang menyerap. Oke. Berarti alternatif untuk komparasinya itu ngelihat selebaran atau fatwanya siapa untuk mereka mungkin bisa pelajarin. Jadi kalau aneh ya pribadi ya, ini personal. Kalau aneh pribadi bakal salah satu yang paling bagus metodologi tulisan tentang kriptonya itu ada di laman namanya Syariah Bureau namanya. Syariah Bureau. Jadi dia tuh konsultan syariah sebenarnya. Fokusnya tuh cuman memang di high level finance. Oke. Jadi M&A segala macam lah, stocks dan lain sebagainya. Nah mereka itu suka ngeluarin paper-paper mengenai kripto. Itu luar negeri ya? Asing. Oke. Ya bahasa Inggris makanya. Kan ada GPT suruh dia translate aja lah GPT lah. Nah itu kadang gue tuh ini ya apa namanya, teman-teman gue yang ustadz gak ngerti bahasa Inggris tuh belajarlah bahasa Inggris. Oh iya benar. At least reading lah. At least bisa baca. Jangan kayak aduh gue mah ustadz gak bisa bahasa Inggris. Zaman sekarang kasus makin global bro. Iya. Jamaah lu ngomongnya setengah Inggris setengah Indo di kantor kan repot. Iya ntar kayak yang itu apa meme kan ngomongnya bahasa Thailand. Lau penak nane gitu kan. Tapi anaknya ngomong nggak bisa bahasa Inggris. Oke, berarti itu ya. Nanti gue minta linknya Tata, gue taruh di deskripsi ya. Siap. Oke, berarti kita udah ngomongin antara MUI sama yang fatwa lainnya ya. Nah, berarti kan kita ngomongin Bitcoin ini kalau menurut Ustadz Devin Halim dengan berdasarkan dari fatwa yang Syariah Berau ya. Iya. Bukan fatwa lah, dia paper ya kan? Paper ngasih tahu bahwa Bitcoin tidak haram. Tidak haram, oke. Tapi kan permainan di dalam industri Bitcoin itu kan banyak. Ya sama permainan di industri sayur juga banyak. Okay. Iya sama. Nah, kita masuk agak dalam nih, Tat. Sampai batas apa Bitcoin itu halal, sampai batas apa Bitcoin itu haram, Tat? Nah, jadi yang menarik adalah satu, itu ada yang namanya objeknya. Jadi kalau objeknya Bitcoin menurut aneh halal. Ada kedua cara transaksinya. Ini penting itu. Cara transaksinya itu, contoh misalnya gini, ada orang main Islamic stock. Ya. Contoh misalnya ya stok apa ya, banyak Ada lah. ETF kan ada halal tuh, halal ETF. Nah, S&P kan? S&P syariah itu performanya di atas S&P biasa loh. Serius lu? Iya. Gue jual lagi waktu kapan tuh kenapa BTC kan? Ya kalau sama BTC masih gedean BTC lah. Outperform ya. Iya dong. Tapi kalau S&P biasa sama S&P syariah tuh beda berapa persen gitu. Yang tikernya halal kan? Lupa nih tikernya Lupa apa ya. Temen yang beli soalnya di Abu Dhabi. Nah apa namanya. Nah cara transaksi itu kita bisa nih misalnya mau beli saham di spot market. Tapi pakai margin. Ngutang. Oke, itu halal haram? Gak boleh tuh, ada ribanya tuh. Oke. Ada interest sama ada fee-nya. Oke, berarti kalau spot only, beli, simpen di kantong halal.
halal. Oke, kita belum ngomong, ini masih Bitcoin only ya. Bitcoin only. Bitcoin only dulu ya. Kita nggak Bitcoin masuk only. ke yang lain-lain dulu. Ya, Bitcoin only. Tapi kalau misalnya beli spot tapi pakai margin Nggak atau boleh. futures. Nggak boleh. Oke, berarti yang ada margin tuh nggak boleh. Ya, karena margin itu kan ribawi loan. Oke, leverage Pinjaman. ya berarti ya. Leverage. Nah, kalau leverage kan dia futures kan. Ketika futures dia nggak beli barang. Ya, Dia beli kontrak. oke. Kalau beli kontrak dan kontraknya kita sudah tahu tidak terjadi dan hanya netting terus aja sampai botak netting terus gitu kan. Kita sebenarnya beli apa sih? Beli duit kan jadinya. Berarti kalau futures itu kayak kita tebak-tebakan lift ya. Ini naik apa turun nih, ini naik apa turun nih bos. Bisa kayak gitu tapi kan tebak-tebakan lebih pintar sedikit lah. Pakai kwitansi lah kasarnya gitu kan. Enggak pakai hitung-hitungan. Oh, ini ada di sininya nih, ceilingnya segini nih, tadi iya atasnya benar. segini, TP Benar. segini, cut loss di sini. Kalau lift tuh bunyinya kayaknya lebih tajam nih, kayaknya mau turun gitu ya. Jadi apa namanya? Judi yang bersains. Judi yang bersains, oke. Ya kan maksudnya kan ada kan quantitative trading itu kan statistik dan lain sebagainya kan. Ya, Tapi ujung-ujungnya dalam syariat tetap dianggap sesuatu yang haram karena dia perpindahannya itu nggak ada objeknya. Oke. Cuman uang ketemu uang yang ngumpul di tengah. Nanti kalau misalnya satu menang dia dapat semua atau dapat sebagian besar, yang lain dapatnya cuma sedikit atau bahkan hilang semua kan gitu. Gitu kan, nggak ada objeknya, nggak ada Bitcoin yang kita simpan gitu. oke. Bentar Tat, berarti kalau trading futures Bitcoin itu haram karena technical analysisnya? Bukan karena technical analysis, karena ketika keabstenan objeknya. Oke, enggak, itu sebenarnya buat potongan doang kok bro. Itu potongan doang tadi. Gak Di depan, apa-apa. di depan. Bener kan, cakep kan? Oke. Jadi abstensi objek itu membuat transaksi itu haram. Oke, berarti kita fokusnya itu adalah bukan di technical analysisnya, tapi si perjanjiannya Tat ya. Yep. Jadi pemahaman gue nih Tat tentang Islamic syariah, halal apa haram ya, itu dari lu akadnya apa sih? Yep. Dan yang diperdagangkan apa ya? Yep. Oke, berarti dapat ya. Spot itu halal. Spot itu halal kecuali satu, koin-koin derivatif play yang masuk di spot. Oke, koin derivative play ya. Misalnya BTC 3S, Oke, BTC 3L. yang di pack ke BTC-nya. Ya itu kan gak di pack juga, itu kan di pack ke harga BTC Yes, betul. untuk leverage play. Oke. Nah itu gak boleh tuh. Tunggu Tat ya, jangan ke dalam dulu. Gue tarik dulu nih ke kulit nih, Tat. Jangan Tat ya. Nggak itu soalnya mabuk dia. banyak Mabuk ini ternyata orang-orang. teman-teman gue yang boleh nggak yang kayak gini. Ini nggak boleh, lalu cuman berjudi di dalam pasar spot aja ini mah gitu loh. Oke, berarti BTC spot yang benar-benar lu punya BTC-nya masuk ke dompet exchange lu atau ke Atau ke wallet. Nah, gue mau ngomong Trezor. Ya itulah Trezor, Ledger dan lain-lain itu boleh. boleh. Yang nggak boleh adalah bertransaksi spot dengan leverage yang ada, margin ya. Ya, margin margin, yang ada itu nggak bunga, boleh. yang ada bunga dan fee. Fee, ya kan itu fee-nya sebenarnya kayak bunga juga lah. Ya, karena yang pemahaman gue, akad pinjaman tidak boleh menghasilkan manfaat, betul ya Tat ya? Betul. Oke, kelas juga gue nih. Yang kedua, Ya kan loan. loan, Kan kan? Pinjaman itu nggak boleh ngasilin manfaat. Kayak Loan. gue pinjam sama lu ceban, Ya, terus balikin. gue janji sama lu, gue anterin lu ke pos satpam aja udah nggak boleh kan itu kan Tat? Nah ya sebagian itu ada yang mengharamkan yang kayak gitu. Ya, intangible. Jadi yang tangible atau apa intangible. Ya, yang penting ada additional value. Oke. Nah, Yang kedua, futures itu haram karena goror dan kalau pakai leverage kenanya riba. betul. Riba. Oke. Nah, kalau maisir atau spekulasi itu Itu masuknya mana? Futures. Futures. Futures itu maisir. It's a speculation kan. Oke, ini Bukan maisir gini ya. Definisi maisir itu bukan spekulasi. Jadi kalau spekulasi itu bahasa Arabnya namanya mukhotoroh. Ya, tapi kalau maisir itu spesifik dia. Spesifiknya adalah direct transaction yang objeknya tidak diketahui hasil akhirnya. Oke, ini pertanyaan mantep nih. Lu tadi bilang futures itu maisir atau kayak judi, Yep. right? Karena Karena ada unsur spekulasinya. ya maisirnya nanti kita jelasin maisir itu seperti apa Oke. konsepnya. Kan kalau gue beli spot juga untuk nanti dijual di atas kan spekulasi juga. Nah, Nah itu haram apa halal tuh Tat? Nah, kita jelasinnya spesifik detailnya gini ya. Ini kan bab maisir, bab gor itu kan uncertainty. Ya. Poinnya itu adalah uncertain. Ya. Nah, ada poin-poin di mana uncertainty yang dilarang dalam syariat itu terletak. Jadi nggak Oke. semua poin. Oke.
Salah satu yang paling utama adalah yang suka orang skip adalah the future price of the object. The future price of object, alright. Ya, jadi kita beli saham, kita nggak tahu harganya berapa, tapi kita tahu dapat sahamnya berapa. Ya. Itu nggak goror. Itu nggak goror. Nggak goror. Nggak meisir juga. Nggak goror. Nggak maisir juga. Oke. Kenapa gitu? Karena tidak ada hadis yang menunjuk spesifik ya transaksi seperti itu haram. Oke. Kenapa? Jadi gini ya, kan hadis-hadis tentang goror tuh banyak ya. Disebutkan contoh-contohnya tuh banyak. Ada contohnya kita beli nih, terus kita beli tanah, terus kita lempar pakai batu gitu ya. Kita dapat tanahnya sepanjang batu itu kita lempar. Oke. Nah itu ada uncertainty di mana? Uncertainty-nya di jumlah tanah yang bisa kita dapat. Oke. Kalau lu tukang lempar Olimpik ya dapatnya jauh tuh. Tapi kalau kita yang tangannya leto-leto begini dapetnya dikit. Nah kayak lu suka lempar batu sembunyi tangan kan di. Nah lu dapetnya dikit nol. Nah itu leto itu. Nah Oke. itu gak uncertain di objeknya. Oke. Uncertain di barangnya. Oke. Lu gak tahu dapatnya berapa nih. Oke. Itu gak boleh tuh. Berarti secara kuantitinya nggak jelas di akad Kuantitinya awalnya. gak jelas. Ada lagi misalnya ya jual beli jual beli ikan di laut. Oke. Itu gak uncertainty di mana? Lu belum tentu bisa serahin itu ikan. Ya. Belum tentu bisa diserok ya ikannya. Belum tentu bisa diserok dan lu bisa nyerahin ikan itu belum tentu. Ya. Masih belum uncertainty di situ kan. Ya. Jual beli orang hilang. Sama. Ada loh. Waktu Jadi zaman budak ya. zaman budak jual beli orang hilang. Ada tuh. Itu sama. Kasusnya gak bisa diserah terimakan. Gitu loh. Ada lagi yang misalnya dia fokusnya di ketidakjelasan objeknya. Bener-bener objeknya ini gak jelas barangnya apa. Contohnya apa? Mystery box. Mystery box. Gak gacha skin Sasuke ML gitu gimana? Itu beda pembahasan. Oh, beda. Beda. Biar anak-anak ML tuh jadi traffic gue juga gitu loh. Jadi gue bilang kayak gitu. Iya, jadi ada poin-poin tertentu di mana goror itu terletak. Jadi yang pertama adalah uncertainty di harga, Ya. uncertainty di objek, Jadi quantity of object sama quantity, angkanya. quantity, spek, dan jenis. Oke. Sama uang juga, quantity, spek, jenis. Yang ketiga, uncertainty di penyerahan. Oke. Lu nggak tahu bisa nyerahin ini kapan. Ya. Lalu uncertainty juga dalam segi waktu. Oke. Jadi meskipun waktu itu tidak harus pakai term yang stuck gitu ya, tapi harus tahu kapan ini berakhir, kapan ini bermula gitu. Ya. Terus yang terakhir juga adalah uncertainty di kontrak. Oke. Kontrak dalam artian gini. Misalnya gue punya mobil, gue jual cicil nih. Gue jual cicil, ya udah deh kalau misalnya lu 6 bulan sekian, kalau 12 bulan sekian. Ya. Ya skema-skema kredit mobil kan begitu kan. Ya. Ini ketika kontrak harus ditetepin, ini yang mau 6 bulan apa yang 12 bulan. Oke. Gak bisa, ya pokoknya selama secepatnya lu bayar harganya segitu, gak bisa. Oke. Kontraknya uncertain. Oke. Nah itu gak bisa. Nah tadi kan udah jelasin ini 5 nih. Ya. Tadi objeknya, nilai harganya, terus kemampuan penyerahan, timeline, sama yang terakhir tadi kontraknya harus certain. Outside yang ini itu bukan goror. Oke. Gitu. Itu kan tadi goror, Tat. Kalau maisir? Sama. Oh sama ya? Karena sebagian ulama masukkan maisir ke dalam bab goror. Oke. Ada yang mengatakan beda, tapi prinsipnya sama. Oke. Karena uncertainty kan. Oke. It's a game of uncertainty gitu. Oke. Soalnya di social media banyak netizen yang bilang BTC haram karena terlalu volatile. Betul kan ngomongnya? Dan ini sifatnya spekulasi. Ini gue bertanya jadinya, Tat. Financial market mana yang tidak volatile? Walaupun tinggal kita lihat berapa tajam volatilenya dan tidak spekulasi. Jadi uniknya gini ya, orang tuh kan kalau kita kan di market itu kan tahu bahwa harga yang terpampang di apps itu adalah harga transaksi terakhir yang ada. Betul. Transaksi baru berubah harganya. Ya. Coba lu bikin chart isinya adalah sawi. Lu pasang untuk Kramat Jati. Itu chartnya berubahnya tiap detik, Pak. Oke. Itu lebih volatile lagi itu. Chartnya bisa mungkin chartnya tuh udah nggak berbentuk lagi, udah begini semua gitu naik turun pergerakannya tuh. Bahkan mungkin angka yang di app bisa berubah lebih cepat dibandingkan harga perubahan di app Bitcoin Exchange gitu ya. Iya. Tapi kok gak ada yang bilang sawi haram? Berarti kalau orang hanya menilai berdasarkan volatilitas dan spekulasi,
beli sawi di pasar juga haram jatuhnya Pak. Ya, Tat. Iya, makanya kan dalam artian gini ya. Orang itu ngelihat chart, ngelihat app gitu. Kan mereka harus tahu chart dan app ini apa gitu loh sebenarnya kan. Itu kan chart itu kan melambangkan transaksi-transaksi yang terjadi, dibikinin time series, digarisin. Ya. Sementara angka yang di atas itu transaksi terakhir, masuk transaksi baru berubah lagi dia. Iya. Nanti kan jadi gini kan. Sekarang pertanyaannya semua barang kan bisa digituin. Benar. Apapun gitu ya. Iya. Bahkan pas gue di Malaysia kuliah gitu ya. Ada ulama yang mau bikin indeks saham syariah. Tapi patokan barangnya tuh real asset. Sampai ngawurnya tuh dulu sampai ada yang barang-barang haram juga kayak daging babi dijadiin indeks harga saham. Karena ternyata pas dicatin kan daging babi juga bisa begini-begini. Benar. Kan orang kan ngeliatnya oil, nikel. Ya udah coba aja sayur, daging babi atau bahkan wheat. Wheat kan mungkin lebih global commodity ya, gandum. Semua kan ada chartnya. Oke. Semua ada chartnya. Dan mungkin chartnya pas dicek lebih volatile lagi. Sawi harganya bisa 60.000 sekilo dalam waktu berapa hari? 15.000. Tergantung panen. Yang dagang-dagang ayam geprek bisa dikoreksi tuh karena biasanya harga selada sawi itu bisa naik turun tuh. Itu makanya costing F&B ini ribet gitu. Selada itu begitu, bisa kadang 60.000 sekilo, kadang 15.000. Gitu kan kita jadi bingung gitu. Apa namanya? Enggak ada yang haramin sawi. Oke. Enggak ada yang haramin selada. Oke. Kayak gitu kan. Terus kalau diharamin nggak bisa ini perutnya nggak lancar kan butuh serat manusia ya. Gitu ya. Makanya. Nah, Tat, kemarin ada rame pembahasannya Ferry Irwandi sama Timothy Ronald tentang Bitcoin zero sum game. Oke. Kita nggak akan bahas zero sum game-nya atau enggak karena sudah dijelasin sama Ferry. Setiap orang punya pendapat masing-masing lah tentang hal tersebut ya. Oke, gue ini ngambil basisnya itu videonya Ferry karena kan dia ngasih equationnya ya kan. Nah, kalau misalnya let's say kita bilang Bitcoin itu zero sum game walaupun yang spot. Kalau misalnya emang tujuannya trading. Let's say gitu kan. Nah, apakah karena Bitcoin itu zero sum game membuat Bitcoin itu haram dari jenis permainannya? Enggak sebenarnya. Enggak. Jadi gini, adakah zero sum game yang haram? Ada. Oh iya. Ada. Yang halal juga ada berarti? Ada. Oke. Features itu zero sum game. Betul. Ya kan? Betul. Tapi kita lihat kenapa features haram. Karena itu direct. You take money langsung gitu loh. Bahkan negatif ya karena ada funding fee kan? Ya kan? Itu. Tapi kita lihat yang ininya aja ya. Apa namanya? Playernya ya. PVP-nya ya. PVP-nya aja. Itu kan zero sum tuh. Ya. Tapi bukan karena zero sum haramnya. Tapi karena abstensi dari objek itunya. Jadi kan gini, misalnya kita main feature 1x25 nih. Ya. Jadi leverage-nya kali 25. Anggap 10 lah. Kita punya $100 bisa size 1.000 gitu kan. Kita bermain lawan Bapak LP. Bapak LP. Kita bermain lawan Bapak LP. Maka ketika si Bapak LP ini misalnya menang dengan perbandingan pemenang satu orang yang kalah 25, yang 25 ini diambil semua sama dia. Betul. Jadi tidak ada tidak ada certainty-nya. Oke. Jadi dia ini bisa dapat 25, bisa dapat 24, bisa dapat 0, bisa dapat minus. Jadi itu direct gitu loh, direct transaction yang objeknya tidak ketahuan. Oke. Karena kan ibaratnya ketika kita main futures, itu yang balik ke kita tuh kita nggak tahu tuh. Ya kan, jadi itu direct tuh. Beda kalau misalnya kita beli Bitcoin physical. Kita beli Bitcoin, kita tahu dapat Bitcoinnya berapa, yang kita nggak tahu Bitcoin harganya berapa. Betul. Beda tuh. Yang satu kita nggak tahu dapatnya apa secara langsung. Yang satu kita nggak tahu dapatnya apa, kita tahu dapatnya apa, yang kita nggak tahu nih barang ke depan nilainya berapa. Oke. Beda tuh. Yang satu haram, yang satu masih boleh. Oke, berarti zero sum game yang futures trading itu haram 100%. Haram. Tapi kalau misalnya yang lu beli spot karena beli tanpa margin, benar-benar lu beli spotnya. Betul. Dan even lu mau trading untuk lu nanti exit pas dinaikin ke berapa, which is itu zero sum game juga. Zero sum game juga. Itu halal. Halal karena dia legit transaction buy and sell kan. Oke. Kita kan benar-benar menjual sesuatu dan menerima sesuatu. Oke. Kalau futures kan kita tidak ada penerimaannya. Kita jual uang buat dapat uang lagi. Benar. Nah itu yang nggak boleh.
Oke, walaupun zero sum game, poker kan juga zero sum game. Ya poker kan gak halal. Oke. Pertama itu. Tapi gini lah apa namanya, intinya adalah yang haram itu adalah sesuatu yang memang dia objek barang dan harganya itu ada uncertainty yang real gitu. Jadi kalau futures itu kita bayar nilai A gitu ya. Kita nggak tahu dapatnya berapa kan. Bener-bener first hand-nya itu kita nggak tahu dapatnya berapa gitu loh. Kalau misalnya yang transaksi lain, yang transaksi yang spot, ya kita tahu dapatnya berapa Bitcoin, dapat berapa lot saham misalnya. Tapi yang kita nggak tahu nih saham bakal terbang kemana. Gitu. Berarti kesimpulannya mau zero sum game, mau positif sum game, mau negatif sum game, selama akadnya benar, betul, objeknya, cara mendapatkannya, cara pengirimannya, tempo waktunya tidak menyentuh hal-hal yang diharamkan menurut bab goror, maisir, dan riba, diperbolehkan. Mau apapun jenis gamenya, zero, negatif, positif, dan lain-lain. Kan kita bisa juga main negatif sum game kan, jualan barang rugi. Tapi jualan barang rugi halal kok. Negatif sum game itu. Boncos kita. Kalau ada yang bilang jual rugi tapi sebenarnya dia nggak rugi gitu, cuman buat nunjukin itu haram. Itu penipuan. Beda. Tolong dong, beda. Nah, nggak boleh pakai strategi gitu ya. Ibaratnya positif sum game ada yang haram nggak? Ya ada. Ada juga ya. Ada. Contoh boleh dikit dah positif sum game yang positif sum game yang haram. Contohnya adalah ini apa namanya, kita misalnya bekerja sama untuk markup harga properti untuk, jadi misalnya harga pasarnya fulan sekian nih ya, harga pasarnya segini, kita markup nih, apa namanya, kita tipu lah orang gitu ya. Sebenarnya dari segi value dia nggak minus amat yang ketipu gitu loh, karena dia masih dapat real benefit. Ya si rumahnya itu. Kitanya positif sum karena kita dapat barang. Tapi penipuannya tetap haram. Jadi bukan karena positifnya ya, tapi karena caranya dengan menipu. Caranya nipu. Marketer di luar sana, jangan menipu ya guys ya. Benar. Ini yang pasti banyak sekali orang-orang pengen tahu. Meme coin, which is meme coin itu bisa 100x tiba-tiba, dan tiba-tiba kalau nggak tahu, Ustadz pernah coba pump fund nggak tuh? Ya sebelum Pan-Fan naik kan Anda udah tahu teman-teman yang meme. Nah pump fund itu kan bisa door. Pernah gua masuk gue tinggal ke toilet tiba-tiba uang gua nol. Uang gua nol Itu merusak. Itu bagaimana? Itu merusak manusia itu, tahu nggak? Orang kerja sampai ngeliatin HP malam-malam begadang, besoknya nggak bisa kerja. Itu pertama, satu tuh lifestyle yang tidak sehat ya. Lifestyle tidak sehat. Nah kita masuk ke haram-haramnya Pertama. Dari si objeknya sendiri, si meme, which is kan ngomongin tentang utility tokennya ini tuh apa? Karena orang bilang backupnya meme itu adalah community. Community nggak bisa jadi ini. Nah yang kedua itu sama meme kan juga spot kan, kita dapat barangnya. Real spot ya. Yang kedua adalah dari sifatnya yang tiba-tiba jebret ngerak gitu loh. Apakah mempengaruhi halal haramnya Gini, pertama, apakah meme coin itu legitimate dari segi objek ya? Untuk saat ini sayangnya ulama yang menghalalkan kripto pun menganggap meme gitu illegitimate, tidak legit. Meaning kasih bahasa sederhananya biar paham. Jadi tidak apa ya? Jadi di antara kripto yang lain yang ada manfaatnya, ini nggak ada manfaatnya. Gitu loh. Jadi kan maksudnya gini, meme coin pada dasarnya kan definisi sempitnya kan sesuatu yang dibuat berdasarkan meme. Ya, lucu-lucuan lah. Lucu-lucuan, belum ada utility-nya tuh. Ya. Meskipun ternyata banyak juga meme coin yang akhirnya ujungnya berutility. Ya, contoh kayak Dogecoin kan akhirnya dia bikin blockchain sendiri kan. Blockchain sendiri, Shiba Inu dan lain sebagainya. Tapi yang bercanda-bercanda ini kan gak ada manfaatnya nih. Betul. Gak ada. Ya mau ngapain sama dia, orang nggak ada, dia cuma token yang dibikin 5 menit di aplikasi apa namanya bukan pamfan aja, bahkan banyak yang bikin koin-koin ini. Karena kemarin pas beberapa minggu lalu tuh sama temen bikin koin buat meme coin untuk nama perusahaannya, tikernya itu nama perusahaannya dibuat meme coin 5 menit jadi gitu kan. Itu benar-benar sesuatu yang
base-nya nggak ada manfaatnya itu. Tikernya apa Tat? Mau ape nih? Ya. Mau ape. Tidak kami jual, tidak kami ICO kan ya, itu hanya eksperimen pribadi. Kirim CA dong. Jangan, jangan dong. Oke. Itu pribadi tuh, nggak kita Oke, minting, nggak kita jualin, itu buat eksperimen aja. Oke. Nah, apa namanya? Di Itu China apa Tat? Gitu, lanjut lagi Tat. Sorry Tat. Jangan, Tat. Solana. Oh Solana. Ntar CA-nya gue taruh di deskripsi CA-nya. Enggak lah. Nggak, ngapain gue nggak jualan. Oke, Nggak, lanjut. tapi intinya itu kan sesuatu yang nggak ada manfaatnya ya. Jadi para ulama menganggap meme coin tuh dari segi objeknya udah haram. Itu udah satu tuh, bukan hanya haram ya, tapi tidak legit sebagai harta dalam syariat. Oke. Jadi udah nggak manfaat, ya udah, kalau nggak manfaat berarti nggak sebagai dalam syariat tuh dengan dianggap sebagai objek transaksi ya, which is nggak boleh transaksi juga berarti kan dengan barang tersebut. Nah, yang kedua lagi banyak tukang pam-pam di dalam ekosistemnya kan. Tukang ngerak ya. Tukang ngerak gitu kan. Jadi maksudnya apa? Apakah ada fatwa DSN MUI yang mengharamkan ngerak? Ada. Ada. Jadi fatwanya tuh memang di saham sih ya. Jadi transaksi di pasar reguler saham itu fatwanya nomor 80 atau 82 gitu ya. Salah satu yang diharamkan tuh pump and dump. Alias rakpul. Rakpul itu gak boleh. Jadi apa namanya? Udah jelas tuh. Objeknya gak boleh. Transaksinya tukang ngerak gak boleh lagi. Double dah tuh. Gitu kan. Udah gak double haramnya tuh. Ditambah lagi nih kita main menjadi spekulan dengan menggunakan sesuatu yang gak ada manfaatnya gitu kan. Udah double dah tuh. Jadi kayak kasino di dalam blockchain. Nah itu kan udah di skip aja lah gitu loh. Kasarnya kan gitu. Gimana kalau NFT, Tat? Nah NFT itu mungkin lebih ini ya. NFT kan lebih luas definisinya ya. Ya. Non-fungible token kan dia lebih, aplikasi lebih luas lah. Ya. Misalnya ada yang bilang bisa pakai buat tiket bioskop, tiket konser, buat apa namanya real legit, apa namanya desirable art ya. Ada yang bisa ditokenkan misalnya gitu kan. Jadi apakah ada NFT yang halal ya, penggunaan yang halalnya kalau memang dipakai untuk hal yang halal ya boleh. Oke, berarti lebih ke utility Tat ya? Ada nggak utility-nya? Underlying, karena NFT pasti ada underlying-nya. Oke. Karena NFT kan merepresentasikan sesuatu nih. Ada JPG monyet, ada ini. NFT itu nggak ada yang berdiri sendiri kan? Betul. Pasti dia ada underlying-nya. Ya. Dicek dulu underlying-nya. Kalau kepemilikan akan gambar karena Nah iya gambarnya kartu Pokemon. ya gambarnya halal nggak gitu dulu. Kalau gambarnya cuma monyet aja gitu kayak Bored Ape Yacht Club. Nah kalau apa namanya, kalau gambarnya monyet, ya ulama banyak yang mengharamkan gambar monyet gitu loh, karena gambar bermata, makhluk hidup dan lain Oh, sebagainya. makhluk hidupnya ya. Jadi judge-nya di situ dulu tuh. Oke. Gitu. Ini secara karya seni halal nggak? Oke. Gitu kan. Nanti setelah itu baru tuh nextnya apa? Ini kerjaannya ngepam dan ngerakpul nggak? Oke. Baru. Jadi firstnya tuh objeknya kita cek dulu. Ternyata objeknya apa namanya, kartun-kartun yang nggak halal. Ya gak usah beli NFT-nya, itu udah karya seni yang nggak boleh dibeli meskipun dia non NFT. Oke. Sesimpel itu gitu loh. Ini gue mau nyari cerah ya teman-teman meme ya, siapa tahu buat happy. Gue nanya-nanya nih biar dapat celah nih. Nah kalau meme-nya let's say kita beli meme untuk akses ke komunitas. Jadi lu hold token sekian ribu token, ntar lu bisa masuk ke komunitas kita. Itu utility juga kan, Tat? Dan halal apa enggak tuh, Tat? Contoh kayak ini, sejak zaman sekarang kan ada AI. Lu hold token 1 juta token untuk bisa pakai AI gua. Kan itu mah gitu. utility token dong. Awalnya meme lu loh. Jadi Awalnya gini, yang lucunya, Ana itu melihat meme itu betul-betul yang bercanda aja gitu. Maksudnya karena ada yang gini, iya ini sebenarnya bukan meme tapi ini pre-seed investment buat project AI. Itu bukan meme coin, itu orang lagi pre-seed tapi didemokratisasi gitu loh konsepnya. Oke. Jadi maksudnya kayak meme coin ini, tapi ada projectnya, tapi gue ngumpulinnya di via meme coin, itu bukan meme coin berarti Pak, itu nanti nawarin pre-seed investment. Oke. Gitu loh. Kalau yang meme coin ini kan bener-bener orang cuma bercanda-bercanda gak jelas kan. Oh yang kayak ini Bray, dulu token kita pernah beli itu tuh. Pantesan rugi, ada token namanya Family Fat. Token gambar orang push up. Pas kita mau jual udah gak ada tokennya. Iya maksudnya. Yang kayak gitu ya Tat ya. Iya kan meme ini kan, yang dibilang meme ini kan kayaknya spektrumnya luas bener kan. Yes. Ternyata beberapa orang bisa menemukan gem-gem di mana dia bisa invest di real project
Cuman karena nggak ada apapun, jadi kayak invest di pre-seed investment yang invest di ide gitu loh. Kayak ibaratnya ini kayak Antler versi kripto gitu loh. Kan ada tuh orang datang ke Antler cuman bawa white paper 1. Ya. Barangnya gak ada, website kagak ada, tapi dia datang tuh ke Antler, dikasih duit tuh sama Antler 125.000 misalnya gitu kan. Di sini bisa kayak gitu juga gitu loh konsepnya. Kalau misalnya ini meme hasil buatan dari company yang memiliki intellectual property, nah itu adalah salah satu produknya dia juga. Tergantung fungsi meme-nya buat apa gitu dulu. Just token aja. Oke ya apa tanda kutip token-token klub bola gitu ya. Maybe kayak gitu. Ya kan kalau token-token klub bola itu kan ada utility-nya sebenarnya, akses ke apa premium konten, terus ada merchandise yang drop duluan, dia bisa dapat duluan infonya. Jadi apa namanya, dia masih ada semacam utilitas kali ya. Masih. Tapi kalau yang real joke gitu yang udah nggak ada, udahlah sampah lah gitu kan. Itu skip dah. Yang joke ya, yang untuk joke ya. Yang benar-benar joke, sampah, nggak emang apa namanya, ya komunitasnya pun juga komunitas yang ini tanda kutip komunitasnya pun hanya membela karena dia suka meme-nya misalnya gitu loh. Jadi nggak ada something-nya gitu loh. Gitu yang harus di skip. Gimana dengan airdrop, Tat? Airdrop. Kita jadi kalau di X tuh ada namanya mulung airdrop gitu. Iya. Kita ngetes untuk kayak testnet dan lain-lain kayak ada gitu. Ada yang running notes, ada yang main game, macam-macam lah. Ustadznya yang gue bawa pinter ini kan. Gue rapiin personal brandingnya nih biar tenar abis ini pokoknya. Aduh. Airdrop itu pertama dicek misinya dulu. Pertama dicek koinnya dulu dah. Lu dapetnya koin apa? Kalau koinnya haram, skip. Jadi rewardnya apa nih? Rewardnya haram nih, skip dulu dah. Contoh reward haram, Tat. Ya misalnya dapat koin, misalnya koinnya buat koin yang buat ekosistem kasino misalnya, dia airdrop dapat koin ekosistem kasino, nah nggak boleh tuh. Yang kedua apa? Misi lu apa? Misalnya misi lu adalah main game. Nah sebagian ulama mengharamkan main game, ya lu skip dulu berarti airdrop main gamenya. Main game tuh haram. Sebagian ulama ya, gue nggak bilang semua nih. Nggak bilang semua. Jangan main Mobile Legend mulu lu. Misalnya ini contoh doang nih, banyak lah yang lain lah ya. Nah yang ketiga baru dah kita mikirin gimana kita jualan hasil airdrop nih. Biasanya kan di community-nya kan ini kita launch tanggal segini gini, siapin barangnya. Jadi ikutan jadi ikutan rakpul barang dong. Nah itu kan juga gak sehat kan. Rakpul kan kembali lagi, rakpul kan sebagian orang mengharamkan. Jadi airdrop itu banyak isunya lah. Menurut gue ya, maksudnya dari 3 sisi ini ada satu pasti yang nyangkut. Rata-rata, gak semua. Rata-rata ada yang nyangkut satu gitu. Jadi kalau gue sih stay away from airdrop ya, karena 1 dari 3 ini haram, udah haram semua ke kita. Kita jadi sulit gitu loh untuk menjalankan airdropnya gitu. Jadi lu menyarankan orang-orang di Indonesia yang muslim ini jangan garap airdrop berarti? Jangan garap airdrop, karena mayoritas pasti minimal pamendam. Pasti ngerakpul kan? Kalau Hyperliquid gimana, Tat? Bukan pamendam lagi, pam only itu, Tat. Pam only, Tat, dari 2 ke 35, Tat. Gimana tuh, Tat? Hyperliquid. Enggak. Belinya agak haram, Tat. Kenapa? Karena harus futures. Udah skip dulu. Ustadznya bahaya ini. Bahasannya parah nih. Kalau staking, Tat. Staking contoh kayak di staking itu unik tuh. Di Ethereum. Ya, jadi staking itu banyak jenis kan. Jadi apa sih staking kan? Staking itu kan base-nya adalah kita menjadi verifikator transaksi suatu network. Kalau stakingnya jatuhnya validator atau node. Ya, betul. Kan ada staking lain juga kan ya? Ada. Tapi kita base-nya, jadi kita kan pasti menilai base dari kerjaan stakernya ini yang berhubungan langsung dengan network ini ngapain gitu loh. Ada validator transaksi, mungkin bisa ditambahin apalah, banyak kerjaannya ya. Nah itu pertama kita cek dulu kerjaan real stakernya itu halal atau haram gitu loh. Jadi kalau misalnya gue jadi staker validasi nodes di Ethereum misalnya gitu. Ethereum. Nah kalau Ethereum kan netral dia kan. Ada yang misalnya di apa sih namanya tuh, di Casino Coin. Misalnya ya koin kasino jangan ikutan staking di situ gitu. Kayak gitu kan. Simple. Nah itu satu. Nah yang kedua adalah mayoritas orang yang staking itu tidak staking sendiri. Dia staking pakai wallet orang. Jadi yang naruh staking di exchange itu
atau yang ikut validator SWI, kan SWI banyak tuh validator kita pasang satu tuh mirip tuh. Mantap ya. Nah, itu kan mereka kenapa ngumpulin itu kan biar sesuai dengan limitasi dari si networknya kan. Betul. Kayak ETH kalau nggak salah butuh 14 Ethereum kan untuk di 32 32 ya, sorry. 32 Lebih itu. Stop. 32 itu 32. Itu 32 Solana tuh SWI itu berapa? 1 juta apa ya? 1 juta SWI. 1 juta SWI. Tapi aneh lupa, bisa dikoreksi lah. Apa namanya? Sebagian validator nih misalnya punya teknologinya tapi nggak punya koin segitu. Ngumpulin dah tuh dari orang-orang tuh. Iya, iya. Kalau di ETH namanya bikin beacon. Beacon atau apa namanya? Liquidity provider ya, apalah namanya. Vault ya. Ya, yang kayak gitu-gitu di pooling. Dia staking dengan koin-koin berbagai manusia ini nih. Ya. Nah, itu harus dibahas sebenarnya akadnya dalam syariah apa. Oke. Gitu. Kalau ini ketika nanya tentang hal ini ya di salah satu ke penghubungnya Mufti Faras Adam di Faset itu, mereka akadnya jualah alias reward based contract. Ini yang langsung ke Ethereum networknya. Nah, iya kan. Kan tadi ada dua kan ya, langsung Ethereum atau lewat validator gitu kan. Nah ini kan kita posisinya kita adalah newbie crypto yang lihat fitur on di salah satu exchange. Oh ya, oke, berarti exchange ya. Naro. Nah sekarang pertanyaannya akad kita dengan si pemilik walletnya apa ya? Ya. Nah gitu loh. Itu yang harus di-clearkan. Oke. Jadi ada yang misalnya jualah itu adalah reward based contract. Setiap dapat hasil kita bagi. Oke. Atau bukan bagilah, lu dapat segini misalnya gitu. Iya. Itu jualah namanya. Ada yang disebut dengan wakalah, jadi perwakilan. Lu jadi wakil gua untuk staking. Ya. Ada juga yang disebut dengan musyarakah. Musyarakah itu gimana? Kita ini yang naro-naro di address walletnya dia. Sebenarnya kita memiliki satu kegiatan bareng bernama staking Ethereum. Ya. Nah, kalau bisa dapat untung, ya kita pecah-pecah dah, bagi-bagi. Buat yang ngerjain sekian, buat kita yang pegang duit dibagi berdasarkan kita punya modal. Ya. Gitu. Itu memang belum banyak ya pembahasan tentang akad-akad di staking kayak gitu. Cuman secara garis besar bisa dibuat kontrak-kontrak seperti itu. Dan itu selama tadi ya kerjaannya halal, akad di sininya sesuai dengan syariah, ya staking itu boleh. Staking itu boleh. Staking itu boleh. Oke, berarti kesimpulannya selama lu naruhnya di chain atau token yang gak haram, boleh. Ya. Walaupun tulisannya kan APY kan. Ya kan, ya, annual percentage yield. Tapi kan tidak fix. Nah, berarti kita harus tahu yieldnya itu dari mana? Apakah dari skema riba atau tidak? Betul. Jadi gini, kalau dia menawarkan fixed rate, berarti kan dia menawarkan pengembalian meskipun hasil staking dia nggak segitu. Ya. Nah itu nggak boleh. Itu haram. Itu haram. Oke. Yang boleh adalah kita nggak fix return berdasarkan hasil kerjaan. Kan kita nggak tahu nih kan validasi ini kan acak nih, lu dapat kadang nggak dapat, dapatnya kadang banyak kadang sedikit. Ya udah itu yang lu bagi. Kalau misalnya dapatnya banyak jangan bagi sedikit, kalau misalnya dapatnya sedikit jangan bagi banyak gitu loh. Harus sesuai dengan ininya gitu kan. Tapi kalau misalnya ada yang dia tanda kutip ya menawarkan fixed rate per hari misalnya berapa persen gitu ya. Regardless hasil validasinya dia atau hasil stakingnya dia, nah itu skip. Oke. Pertanyaan lebih dalam lagi. Ada yang namanya liquid staking derivatif atau liquid staking token. Restake jadi. Yap. Jadi gue udah nge-stake ETH ke lu nih. Iya, habis itu dikeluarin token ST ETH kan. Ya. Staked ETH itu kan kayak kwitansi gue naruh di ETH kan. Yap. Kwitansinya itu di stake lagi. Di stake lagi ke Boleh sebelah. atau tidak? Jadi kan koin itu kan dipakai buat gue punya koin segini, gue layak untuk melakukan kegiatan staking. Ya. Ya kan? Jadi modalnya itu bukan modal usaha sebenarnya, tapi modal deposit sebenarnya kan. Ya. Selama memang networknya menerima liquid stake, menerima koin koin paper aset tadi lah ya. Ya, si kwitansinya kwitansi tadi atau suratnya tadi sebagai bukti bahwa dia bisa melakukan staking, itu secara syariat mungkin masih boleh. Oh, belum banyak yang ngebahas juga ya Tat ya kalau belum banyak yang ngebahas. Sama sebenarnya ini bias pribadi ya. Ini nggak suka sih konsep begitu karena itu tanda kutip kita aset. Jadi kayak misalnya gini, semakin banyak layering di dalam suatu aset, makin banyak potensi pelanggaran syariahnya.
Iya, karena di pack Di-pack. terus kan. Jadi misalnya kita punya kripto berbasis gold. Nah kripto berbasis goldnya di-pack lagi ke kripto yang layer bawahnya lagi yang dimiliki oleh pemilik gudang emasnya. Ya. Nah si dia ini kadang bisa bermasalah nih. Ada koin di sini naik ke atas, ada emas yang di sininya dinaikin ke atas, ditambahin future sama dia. Kan bermasalah tuh. Betul. Di sini kan gak ada masalah kayak gitu. Ya. Dinaikin ke level 2 ada masalah. Nanti naikin level ketiga bermasalah lagi. Gitu terus. Jadi paper aset yang dibuat dari paper aset lainnya itu bermasalah. Ya, itu kan salah satu yang bikin US hancur di tahun 2008. Iya karena paper tuh aset dari paper aset balon. lainnya. Itu kan balon jadinya kan. Balon di Oke. Nah Tat, ada nggak? Tadi kan kita udah ngomongin tentang MUI yang mengharamkan Bitcoin kalau berdasarkan dari fatwanya. Ada nggak yang menurut Ustadz itu sebenarnya haram tapi belum diatur sama MUI dan belum dikeluarin edaran fatwanya, dan kenapa kalau Bitcoin dianaktirikan gitu? Ya kan kalau komisi fatwa itu kan menjawab permasalahan masyarakat ya. Ya. Apa yang lagi besar dijawab. Ya. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus yang mungkin menurut mereka ya kan maksudnya kan orang itu kan waktunya terbatas ya. Ya. Gak semua kasus bisa dikomentator kan Ya. gitu ya bahasanya kan gitu. Jadi memang misalnya kenapa kripto 2021 naik? Karena pas itu kan lagi kripto pump 2021. Betul, M2 money supply tinggi banget kan. Iya, NFT lagi naik segala macam. Akhirnya mungkin mereka merasa ada urgensi untuk membahas hal tersebut. Ya. Gitu kan. Itu isunya. Jadi kayak ibaratnya gini, di DPR itu ada program legislatif utama atau apa sih ya yang gitulah. Itu kan dikumpulin tuh yang prioritas yang mana-mana. Ya. Nah, komisi fatwa, ulama atau ustadz sekalipun itu punya yang kayak gitu juga. Oke. Jadi mana yang duluan dibahas, mana yang duluan diriset gitu-gitu. Kalau DSN MUI itu kita ngirim nih ya permohonan fatwa secara resmi ke DSN MUI sebagai sebuah bank. Nanti misalnya ada OJK datang nih. Itu antrian kita mungkin ini ada yang permohonan dari regulator langsung didahulukan untuk risetnya misalnya kayak gitu. Oke. Jadi lebih kayak bukan dianaktirikan ya, justru karena kalau dikeluarkan fatwanya duluan berarti dianggap penting tuh. Ya. Karena urgent nih gue harus riset ini duluan keluar tuh. Ada yang diminta mungkin belum dulu deh, belum penting-penting amat, mungkin bisa nanti dan sebagainya. Oke. Jadi masih ada yang belum ada, cuman ngeliat dari urgensinya makanya bete. Urgensi, jadi ya kita husnuzon kan bahwa ulama itu kan pasti melihat urgensi umat yang penting yang mana, yang nggak penting yang mana, maka dia ngeluarkan yang menurut dia penting dulu. Oke. Gitu. Tat, thank you banyak udah kasih waktunya Tat. Thank you. Gue masukin deskripsi di bawah untuk Instagramnya Ustadz Devin Halim. Lu bisa tanya-tanya di situ. Siap. Dan thank you banyak Tat. Thank you. It was a really nice conversation Tat. Thank you. Ustadz ini benar-benar pinter banget, ngerti banget sampai note runner dan lain-lain. Gue rekomendasi banget buat Ustadz Aduh. Devin untuk di follow ya Tat ya. Siap. Dan nextnya kekasih solusi ya Tat ya. Nanti itu kita lihat nanti. Oke siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.